pusat bisnisnya guys di Surabaya Timur. Wah, ini pesat banget guys. Daerahnya dekat dengan mall, juga dekat dengan supermarket, bengkel, ada pom bensin, ada deket banget pom bensinnya ya di belakang gue ini. Ambient light-nya ada loh guys ini guys. Nah, kan kalian bisa lihat kan, tuh bagus banget ya. Semua lampunya downlight, ambient light-nya sudah ada di sini. Cakep banget ya, apalagi kalau malam nih bisa nuansa romantis di sini ya, sambil nyalain lilin, kasih ambient light, kemudian kasih makanan-makanan, buah-buahan yang sehat tentunya ya. Kalau seperti ini, inginnya mandi juga. Halo prop lovers, kembali lagi di channel review properti bersama gue Bani Firdaus. Di channel review properti ini guys, gue akan bahas review rumah Surabaya ya, review rumah Surabaya Timur, review rumah Surabaya Barat, review rumah minimalis, review rumah 2 lantai. Dan bagi kalian yang mau cari rumah ya, susu, AI, om, tante yang mau beli rumah untuk anaknya investasi, nah di channel review properti ini tempat yang tepat sebagai referensi, informasi, edukasi, review properti. Kali ini guys, gue berada di Surabaya Timur. Surabaya Timur itu pusat bisnisnya guys di Surabaya Timur. Wah, ini pesat banget guys. Jadi rumah-rumah tinggalnya pasti banyak yang mencari. Dan ini gue ada di Surabaya Timur, di sekitar daerah Sutorejo. Wah, Sutorejo itu guys, daerahnya dekat dengan mall, juga dekat dengan supermarket, bengkel, ada pom bensin, ada deket banget pom bensinnya ya di belakang gue ini. Nah, rumah kali ini dimensinya 9 kali 17,5, 2 lantai guys. So, ikuti sampai videonya selesai karena nanti gue akan masuk tiap ruangan dan di situ gue akan tunjukkan dimensinya berapa ya. Kalau kalian skip videonya nanti kehilangan dimensinya ya, dimensinya akan gue bacakan langsung pada waktu di ruangan itu. So, ikuti terus videonya sampai selesai. Ya, rumah ini dimensinya 9 kali 17,5, 2 lantai ya guys, dan luas bangunannya 220. Nih pagar depannya guys, ini yang satu sliding dan ringan banget slidingnya ya. Nah, dan di sini ini lipat ya guys, jadi kalau mobil mau masuk, slidingnya bisa dibuka. Kalau orangnya saja yang keluar, nah pintu yang garasi ini, pintu depan ini, pintu pagarnya yang lipat ini yang dibuka guys. Jadi ini multifungsi banget. Lalu carportnya untuk 2 mobil. Ini carport dimensinya 5,5 guys ya, 5,5. Ini bisa untuk 2 mobil. Dan pintu garasinya ini juga sudah sliding, pakai mereknya Grand ini guys. Jadi sliding white semua. Oh ya, rumah ini minimalis desainnya, kemudian warnanya dominan white. Yuk kita lihat dalamnya. Sebelah kanan gue ini masih ada taman sekitar 3 kali 3. Ini bisa digunakan untuk pengguna ya, pencinta taman ya, tanaman-tanaman bisa ditanam di sini nih guys. Ya, 3 kali 3 cukup luas untuk kolam, juga bisa kolam ikan, taman juga bisa. Dan sini sudah ada tandon airnya, sudah ada meter airnya, semua tertanam guys, rata dengan lantai garasi ya. Lalu di ujung sana itu ada pompa air ya, pompa air untuk angkat air mengalirkan air dari tandon ke atas juga. Dan di sini garasi
ya, menggunakan pintu sliding ya, sliding door. Garasinya merek Grand guys, ini udah bagus ya. Nah, atapnya ini kanopinya ini pakai UPVC white, jadi tidak panas dan tidak berisik waktu hujan, jadi redamannya bagus banget. Jadi rumah ini sudah dilengkapi kanopi, kanopinya pun putih, ini penggemar putih nih. Sekarang kita di pintu masuknya, ini pintunya tinggi, kusennya tinggi, ini kurang lebih 2,7 meter guys tingginya kusennya. Dan kita lihat sekali lagi dominannya white, kemudian kusennya juga putih guys, bagus. Ini ada jendelanya, nanti kita akan lihat di dalam. Sekarang kita berada di ruang awal ya, ruang utamanya nih guys. Ini lebarnya 2,8. Kalau kalian lihat ini masih ada ruangan ke sana. Sampai di pintu belakang itu kurang lebih 9 meter guys ya, 9 meter. Ini 2,8. Kemudian di kanan gue ini ada kamar ya. Jadi kalian lihat, simak videonya baik-baik, jangan di skip ya, ikuti terus, nanti kehilangan dimensinya. Ya, 2,8, 9 meter. Kemudian guys, di sebelah kiri gue ini adalah akses ke garasi ya, ini pakai pintu sliding aluminium. Nah ya, ini tingginya 2,5 ya, 2,5 ini ya. Kemudian di belakang ini ada ruangan untuk keluarga, juga ada disediakan dapur bersih nih guys. Nah, di kanan gue itu ada tangga, ada juga kamar mandi bawah. Nah, kalau dilihat fungsinya ini bisa berfungsi untuk meja makan, juga bisa untuk ruang keluarga guys. Jadi sofa bisa diletakkan di sebelah kanan gue ini guys. Ini taman belakangnya, bisa dilihat dari sendiri dari kaca ini. Kemudian juga ada untuk cuci-cuci dari taman, untuk siram-siram taman sudah disediakan. Kerannya juga, avonnya juga sudah ada. Nah, kalau dilihat dimensinya nih guys, ini 6,6 meter, mungkin bisa 7 meter di sini. Di sini sudah ada instalasi untuk kabel TV ya, kabel TV-nya di sini. Kemudian instalasi untuk Ethernet atau internet yang pakai kabel sudah bisa di sini. Jadi kemungkinan besar ruangan ini bisa untuk ruang keluarga guys ya, pasang LCD TV, LED TV-nya di sana, terus modemnya bisa masuk di sana. Kemudian di situ bisa untuk pasang AC juga bisa, sudah ada stop kontaknya semua. Nah, dapur kering sudah ada meja betonnya, sudah disediakan meja betonnya di sini. Dapur kering sudah ada satu single ya, single kompornya di sini. Kemudian ada wastafelnya juga, sudah ada stop kontaknya. Ambient light-nya ada loh guys ini guys. Ya, kan kalian bisa lihat kan, tuh bagus banget ya. Semua lampunya downlight, ambient light-nya sudah ada di sini. Cakep banget ya, apalagi kalau malam nih bisa nuansa romantis di sini ya, sambil nyalain lilin, kasih ambient light, kemudian kasih makanan-makanan, buah-buahan yang sehat tentunya ya. Kemudian kita akan ke belakang yuk. Oke guys, taman belakang ini 1,8 meter kali 3 meter ya. Ini bisa kalian gunakan taman kering, taman basah juga bisa. Ini di sini servir area ya, kita punya luas dimensi 1,8 kali 5 ya. Di situ ada untuk cuci-cuci ya, servis areanya di sana. Kemudian ada tangga untuk naik ke ruang asisten rumah tangga. Jadi ruang asisten rumah tangganya ada di atas ini guys. Sini sudah disediakan keran. Ini untuk kita siram taman juga bisa, atau sekedar untuk cuci-cuci sederhana di sini
juga bisa nih guys ya. Nah kita lihat yuk guys, sebelum kita lanjut turnya ya ke halaman belakang, kemudian ke kitchen, ke garasi sampai ke lantai 2-nya, kemudian nanti kita akan lihat fasad depannya juga dari atas. Nah gue akan bacakan informasi dimensi untuk rumah ini guys. Rumah ini guys letaknya di Sutorejo. Sutorejo ini menjadi tempat hunian favorit guys di Surabaya Timur. Selain investasinya yang terjangkau, juga dekat dengan pusat-pusat kuliner, pusat bisnis di Surabaya Timur, dekat juga dengan mall. Nah mallnya kan juga ada 2 di Surabaya Timur itu, jadi mau kemana-mana dekat juga. SPBU juga ada seperti yang gue terangkan tadi di depan. Dimensinya guys, luas tanahnya 157,5, 9 kali 17,5, luas bangunannya 220 meter persegi. Ada utara, kamar tidur 4+1, kamar mandinya 4+1, PLN-nya 2.200, ada dapur basahnya, ada dapur keringnya, punya carport, ada garasi untuk 1 mobil ya, taman depan ada, taman belakang ada. Wow, rumah ini ketika kita tanamin tanaman di taman, wah ini akan menjadi sangat-sangat asri ini guys ya. Kemudian ada tandon bawah, ada tandon atas, ada saluran water heaternya tiap kamar mandi, sudah lengkap, tinggal masuk, tinggal huni, bawa koper, pasang water heater, selesai. Enak kan? Road jalannya depannya 2 mobil. Sertifikatnya apa? SHM, dan investasinya hanya 2,95 M, dan itu nego loh guys. Yuk segera teman-teman semua prop lover, pencari hunian rumah Surabaya Timur, ini ada rumah baik untuk kalian. Susu-susu, om, tante, teman-teman semuanya, ayo, ini tempat yang bagus untuk hunian di Surabaya Timur. Oke guys, ini sekarang kita berada di ruang belakang, bukan ruang belakang tapi di bagian belakang rumahnya ya. Tadi taman, kemudian ini adalah service area, ini tangga ke ruang asisten rumah tangga. Kemudian ini adalah pintu ke dapur. Jadi dapur ini kalau di dalam rumah aksesnya lewat belakang guys ya, aksesnya lewat belakang, dan tembusnya itu ke garasi. Nanti kita lihat. Nah di sini ada untuk service area guys, ada kerannya, bisa pasang mesin cuci di sebelah sini ya, di bawah tangga untuk ke kamar asisten rumah tangga di atas. Ini mesin cuci di sini juga bisa. Kemudian sudah ada stop kontaknya, sudah disediakan. Ini kerannya sudah ada ya. Mesin cuci di sebelah sini juga oke, karena afunya juga sudah disediakan, semuanya sudah bagus. Ini lancar juga airnya ya. Ingat selalu untuk cuci tangan ya, protokol kesehatan itu sangat penting. Sekarang kita lihat dapurnya dahulu. Ini dapurnya guys, ini 2 kali 4,5. Nah kalau kalian lihat ini adalah pintu ke arah garasinya tadi ya, ini pintu ke arah garasinya. Nah jadi akses ke dapur ini satu lewat garasi yang lewat depan, satunya lewat belakang ya. Tentu tetap di rumah ini ya, bukan belakangnya rumah ya, lahannya rumah. Ini sudah disediakan meja betonnya, untuk kompor sudah disediakan wastafelnya ya. Sekarang kita muter lagi yuk, kita mau lihat tembusnya seperti apa. Jadi tadi tuh guys, kita masuk pintu, kemudian gue terangkan ada ruang-ruang, tapi belum dimensinya ya, masih ruang tengah dan ruang keluarga. Kemudian kita langsung muter ke belakang, di situ ada taman, ada service area, ada tangga naik ke asisten rumah tangga, dan kita masuk ke dapur. Kita sekarang dari dapur ke garasi, terus putar dalam lagi. Yuk. Ya ini adalah garasi rumahnya, 2,5 kali 5,5 ini guys ya, 5,5 sampai 6 meter. Kemudian plafonnya ini 3,5 meter, dan di sini ada voidnya. Jadi asap mobilnya bisa langsung naik ke atas, tidak sampai masuk ke rumah. Karena apa? Asap mobil itu karbon dioksida dan tidak baik untuk kesehatan. Rumah ini aliran udaranya, sirkulasi udaranya bagus. Dari garasi juga udaranya naik ke atas ya. Itu kalian bisa lihat pintu sliding garasi punyanya Grand Egress ya. Grand. Ya, ini pintu sliding. Di sini bisa dibuka untuk keluar orangnya juga ya. Oke, sekarang dari garasi ini masuk ke ruang utama tadi yang ada ambient light-nya.
Nah, masuknya lewat pintu sliding guys. Ya, pintu sliding gini, ini sudah kembali ke ruang utama tadi. Seperti kita lihat, ini adalah tangga ke lantai 2. Tapi sebelum kita naik lantai 2, gue akan ceritakan dimensinya di ruang pertama, kamar tidur pertama di lantai 1. Yuk. Ini adalah kamar pertama di lantai 1, bukan kamar pertama maksud gue, maksudnya adalah kamar yang di lantai 1 ya. Ini dimensinya 3 kali 5, ini besar banget ya, 3 kali 5, plafonnya 3,5 guys. Enak ini ya, udaranya jadi lebih dingin dengan plafon yang tinggi 3,5. Kamar di lantai 1 memiliki kamar mandi dalam, juga ada jendela. Di situ jendela aluminium dengan kacanya juga yang bisa dibuka untuk sirkulasi udara, dan menghadapnya menghadap taman depan tadi guys ya, menghadap ke pagar juga itu. Jadi kita bisa lihat dari sini tamu yang akan datang, kita bisa menikmati taman atau kolam ikan yang nanti kalian bisa bikin sendiri. Sekarang adalah kamar mandinya, kita lihat kamar mandinya. Tanah. Kamar mandi di kamar pertama ini dimensinya 1,8 kali 3 ya. Tentunya selebar kamarnya ya, kamarnya kan tadi 3 kali 5. Ini 1,8 kali 3 ya. Sudah dilengkapi dengan wastafel, ini disediakan meja juga di sini. Kemudian ada toiletnya, sudah ada showernya juga, dan ada tempat untuk mandinya. Oke guys, ini adalah tempat untuk mandinya. Ini sudah disediakan shower untuk mandinya, dan sudah ada instalasi untuk water heater ya, instalasi untuk water heater. Sudah ada afurnya ada 2, satu afur khusus shower roomnya, satunya afur yang ada dekat kloset atau wastafelnya. Ini kemiringannya sudah oke banget, air sudah bisa mengalir dengan lancar. Ini kemiringan kurang lebih 0,8 derajat. Oke, sebelum kita naik ke lantai 2, ini ada kamar mandi bawah ya. Kamar mandi di bawah tangga ini 1 kali 2 meter guys ya. Ini bisa ada juga tempat penyimpanan di bawah tangga yang bisa kalian pakai untuk simpan barang di bawah tangga. Tinggal dikasih lemari-lemari sudah bisa. Sekarang kita naik ke lantai 2. Ini tangga lebarnya 1 meter guys, lebar 1 meter. Tapak tangganya ketinggiannya adalah 20 cm ya, 20 cm. Handrailnya dari besi dicat putih ya, handrailnya dari besi cat putih. Yuk sekarang kita naik lihat ke atas yuk. Di sebelah kanan gue ini ada 2 kamar. Kamar pertama, kamar kedua. Kemudian di sebelah kiri gue ini ada kamar ketiga ini guys. Juga ada kamar mandinya. Jadi guys, di lantai 2 ini kamar mandi luarnya 1. Lalu berapa kamar mandi dalamnya? Kita lihat satu persatu. Di sini kita ada ruangan tengah yang bisa kita pakai untuk ruang keluarga juga guys ya, untuk kumpul-kumpul keluarga di atas. Kemudian ada tembus juga ke balkon. Nah, wah, udaranya seger banget nih guys. Ya. Ruang tengah ini guys, lebarnya 2,5, panjangnya 5 meter. Kemudian plafonnya 3,5. Rumah ini enak, plafonnya tinggi-tinggi 3,5. Kemudian kusennya, jendelanya ini 2,7 ya. Ini seperti jendela dan kusen yang di bawah di pintu masuk tadi ya. Kalau yang di dalam ini kusennya lebih pendek dari yang
jendela utama yang menghadap depan ya. Jendela kusen fasad ini lebih tinggi dari yang di dalam rumahnya. Kita ada di balkon ini guys, ini 5,5 meter kali 1,8 dan ini sudah kaca tempered. Jadi keamanannya sudah oke ya, asal tidak ditendang atau main kasar gitu ya. Ini sudah oke juga ya, kaca tempered. Dan kita bisa lihat di sini jalannya, tempat parkirnya taman ya. Maksud gue adalah tamannya ini ya. Kalau tempat parkir tidak bisa lihat karena tertutup dengan kanopi UPVC-nya. Dan kita bisa membersihkan kanopi UPVC-nya, jadi dari sini juga nih kelihatannya. Sini sudah ada afurnya guys, jadi untuk tampiasan air hujan ini bisa mengalir ke afur yang ada di sini. Yuk sekarang kita lihat kamarnya. Oke, kita akan masuk ke ruang pertama dulu guys, di sebelah kiri gue ini ya. Ruang pertama ini guys 2,8 kali 3,5. Plafonnya tentunya ngikut plafonnya rumah ini ya guys ya, 3,5. Posisi ruangan ini adalah persis di atas garasi. Jadi gue berdiri ini, bahwa gue ini adalah garasi ya. Dan di sini ada jendelanya yang untuk menghadap ke kanopi ya, di atas kanopi persis ini guys. Dan sini sudah bisa terlihat balkonnya tadi. Nah, kalau jendela yang ini adalah garasi tadi guys. Ini void yang dari garasi ke atas itu, voidnya di sini. Ini ruang pertama, kita ke seberang dulu, ruang yang satunya. Ruangan ini guys 3 kali 5, ini kamar kedua guys. Letaknya persis di kamar yang di lantai 1 ya. Di lantai 1 kan hanya ada 1 kamar. Nah, dimensinya 3 kali 5 nih guys. Seperti yang di bawah. Hanya saja kamar ini tidak ada kamar mandi dalamnya. Ini sudah ada jendela-jendelanya juga. Sudah bisa melihat ke depan ke taman. Nah, ini udaranya bagus banget. Karena jendela fasad depan ini tinggi ya, 2,7. Dan di kamar ini juga sudah disediakan jaringan untuk internet, jaringan TV-nya sudah ada semua ya. Mau kabel TV, mau internet, jaringan untuk telepon, semua ada, semua sudah disediakan di sini. Jaringannya ada di sebelah kanan gue ini, jadi TV-nya diletakkan di sebelah sini. Ya, mau meja belajar, mau meja kerja juga bisa. Sekarang ini guys, kamar mandi luar di lantai 2. Kalau kita lihat ini guys, kamar mandi ini selalu ada sunglass-nya ya, yang kaca tidak tembus pandang, buram. Ini dimensinya 2 kali 2, sudah dilengkapi kloset duduk, toto, showernya sudah ada, wastafel sudah ada, dan tetap ada shower roomnya ya. Shower partnya ada di sini, ada kaca yang untuk membatasi agar air tidak tersebar keluar. Nah, di sini kan, ini sudah ada instalasi water heaternya sudah disediakan, tinggal kalian pasang water heater di sini. Afurnya juga sudah ada. Di sini ada MCB box, ini untuk lantai 2. MCB boxnya lantai 1 tadi ada di taman ya, di teras ya, bukan di tamannya, di terasnya itu ada MCB box untuk lantai 1. Ini MCB box di lantai 2. Semua lampunya downlight, kalian bisa pasang lampu LED juga. Dan ini tadi adalah void ya, void dari garasi ya. Kalau kalian masih bingung dengan tata letaknya, kalian bisa coba lagi dari depan ya, videonya diputar lagi, pelan-pelan dinikmati sambil makan kacang, makan kuaci ya, itu ya di situ. Di sini bisa kita lihat garasinya yang tadi, kemudian ini voidnya ke atas untuk udara, dan sebelah kiri gue ini adalah jendela dari kamar yang pertama yang tadi gue review. Nah, di sini. Sekarang kamar ketiga nih guys. Ini kalau dilihat begini nih guys, ini kamar utama, besar banget ini. Mau tahu enggak nih dimensinya ya, ikuti sampai selesai. Ini kamar utamanya guys, 2,3 ya,
Kemudian di sini lebih lebar lagi 6,6 kali 3,2. Ini persis di atasnya ruang keluarga di lantai 1 tadi ya, sama-sama dimensinya 6,6 di sini ya, 3,2. Kalian bisa lihat di sini jendela-jendelanya banyak banget, cahayanya bagus di sini, sirkulasi udaranya juga bagus. Nah, sini langsung ke void. Void langsung guys. Jadi kita bisa lihat di sini ya, awan-awan yang putih, langit yang biru. Kemudian kalau malam kita bisa lihat di sini bintang-bintang kecil gitu ya. Tapi bukan di langit yang biru kalau bintang kecil, langitnya hitam karena malam. Ini kamar mandinya, pintunya sliding. Ini ciri khas rumah ini, kamar mandinya, pintunya sliding, kemudian pintunya dengan kaca sunglass atau kaca yang buram ini ya, putih buram. Dominannya kamar mandinya adalah warna krem, rumahnya warna putih. Dimensi kamar mandi utama, ini kamar mandi di kamar tidur utama guys, lantai 2 1,8 kali 2 ya, tetap dengan klosetnya ya, kloset duduk, ada showernya, kemudian ada shower roomnya sendiri ya, ada afurnya, ada shower panas dinginnya, instalasi panas dingin kalian sudah disediakan, tinggal pasang water heaternya. Dan di sini juga ada sirkulasi pakai dengan kaca salib gini ya, ini ada, plus ada exhaust fan-nya. Nah, ini dipastikan kamar mandi ini cepat kering. Selain sirkulasinya bagus, lantai, kemiringan lantainya ke afur ini 0,8 derajat, which is ini air bisa cepat kering keluar nih guys ya. Kemudian dengan kaca tempered untuk mengurangi percikan air ke lantai yang bukan untuk mandi. Jadi ini enak banget ini ya, sudah cepat kering, udaranya segar terus. Ya, wastafelnya juga tutup, warnanya krem ya, dominan warna krem. Di sini sudah disediakan ruangan untuk shampoo, sabun, ya, kondisioner, semua bisa kalian persiapkan di sini. Kalau seperti ini, pinginnya mandi juga nih ya. Oke guys, untuk informasi lebih detailnya atau kalian mau viewing, mau ke lokasi, silakan hubungi bagian deskripsi dan isi komennya pendapat kalian mengenai rumah 2 lantai minimalis di Surabaya Timur di channel Review Properti. Ya, sekali lagi gue ingatkan, segera viewing ya ke lokasi, silakan hubungi bagian deskripsi, nanti gue akan temani kalian viewing lokasinya. So, gue Bani Firdaus dari channel Review Properti, salam prop lovers.